adik-adik. Perkenalkan, nama saya Meriana Niti. Saya mahasiswa angkatan 2018, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan dan Bahasa dari Unika Atmajaya. Dalam video ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kerja Keras Keluarga Petani. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang petani dan juga istrinya. Mereka mempunyai 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Petani dan istrinya tinggal di sebuah desa yang gersang dan kering karena jarang sekali turun hujan di sana. Keluarga petani ini tinggal di sebuah bukit yang dikelilingi banyak sekali pohon bambu. Petani dan keluarganya tinggal di tempat yang dihuni hanya oleh beberapa penduduk saja, karena banyak penduduk lain yang berpindah ke desa lain akibat kekeringan yang melanda desa itu. Pada suatu hari, petani mengajak istrinya ke kebun untuk mempersiapkan lahan. Ketika hujan turun, mereka akan menanami lahan tersebut. Kata petani, "Bu, ayo kita ke kebun untuk mempersiapkan lahan." "Iya, Pak." Tapi jawab istrinya dengan masih ragu. "Tapi apa, Bu? Apa Ibu takut ketika kita sudah mempersiapkan lahan, namun hujan tak kunjung turun?" "Iya, Pak. Bagaimana kalau terjadi dengan apa yang Bapak katakan?" Awalnya, Bapak juga ragu. Bapak juga sangat ragu untuk mempersiapkan lahan. Namun, apa salahnya kita mempersiapkan lahan? "Iya, Pak. Ayo, Pak, kita ke kebun untuk mempersiapkan lahan." Sebelum mereka berangkat ke kebun, mereka berpesan kepada kedua anaknya yang akan berangkat ke sekolah. "Nak, setelah pulang sekolah, kalian menyusul ibu dan bapak ke kebun untuk mempersiapkan lahan." Jawab kedua anaknya. "Iya, Pak." Petani dan istrinya pergi ke kebun, sedangkan kedua anaknya pergi ke sekolah. Sesampainya di kebun, petani dan istrinya langsung membersihkan lahan. Saat itu matahari begitu terik. Namun sang petani dan istrinya tidak menghiraukan teriknya matahari. "Panas sekali hari ini," kata istrinya. "Bukannya setiap hari juga panas ya, Bu?" jawab sang petani. Istrinya berkata lagi kepada suaminya, "Iya, Pak. Setiap hari juga panas. Tapi hari ini kita membersihkan lahan langsung di bawah teriknya matahari. Mau bagaimana lagi ya, Bu? Desa kita kan jarang sekali turun hujan." "Iya, Pak. Mau bagaimana lagi? Desa kita jarang sekali turun hujan. Ayo, Pak, kita selesaikan lahannya." "Iya, Bu." Mereka berniat untuk menyelesaikan lahan yang mereka bersihkan. Beberapa saat kemudian, petani dan istrinya mulai kelelahan, dan mereka juga sudah sangat haus. Namun, mereka tidak membawa air untuk mereka minum. "Aduh, haus sekali." "Iya, Bu, Bapak juga haus sekali." "Iya, Pak, tapi mau bagaimana lagi? Kita tidak bawa air untuk kita minum." "Ya, mau bagaimana lagi, Bu? Kita harus menunggu anak-anak kita datang untuk membawakan kita minum." "Iya, Pak, kalau begitu kita istirahat sebentar. Ibu sudah sangat lelah." Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu anak-anak mereka datang. Mereka mencari tempat yang bisa mereka pakai untuk beristirahat. "Kita mau istirahat di mana, Pak?" "Di sana sangat panas, Bu. Kita cari saja tempat yang bisa kita jadikan tempat untuk berteduh." "Iya, Pak. Tapi mau cari di mana, Pak? Daerah ini kan sangat gersang." Pada saat mereka mencari tempat untuk berteduh, tiba-tiba mereka melihat sebuah pohon yang sangat rindang. "Lihat, Bu. Di sana ada pohon yang sangat rindang. Ayo kita ke sana untuk beristirahat dulu."
"Iya Pak, ayo kita ke sana untuk beristirahat." Sesampainya di pohon itu, petani berkata lagi kepada istrinya, "Bagaimana mungkin di daerah yang tandus dan kering seperti ini ada pohon yang sangat rindang?" Jawab istrinya, "Mungkin pohon ini belum saatnya untuk menggugurkan daun." Di bawah pohon itu terdapat sebuah botol minum yang cukup besar, yang berisi penuh dengan air. Petani dan istrinya berniat untuk mengambil botol minum itu dan meminum airnya. "Lihat Bu, di sana ada botol minum. Bagaimana kalau kita ambil saja airnya?" "Iya Pak, tapi bagaimana mungkin kita mengambil barang yang bukan milik kita?" "Iya Bu, Bapak juga berpikiran seperti itu. Kalau begitu, kita tunggu saja anak-anak kita." Mereka mengurungkan niat untuk mengambil botol minum itu, sebab botol minum itu bukan punya mereka. Mereka tetap sabar menunggu anak-anak mereka. Setelah beberapa saat kemudian, anak-anak mereka pun sampai ke kebun tempat membersihkan lahan. "Akhirnya mereka datang juga," kata petani. "Iya Pak, akhirnya mereka datang juga. Ibu sudah sangat haus." "Ini Pak, Bu, minumnya," kata anak pertama. "Terima kasih Nak, sudah membawakan minum untuk Bapak dan Ibu." "Iya Bu, sama-sama." Mereka mengambil air yang dibawa oleh anak-anaknya dan langsung meminumnya. Setelah beberapa saat beristirahat, mereka pun kembali beraktivitas. "Istirahatnya sudah selesai," kata petani kepada istri dan anak-anaknya. "Iya Pak, mari kita membersihkan lahan lagi," jawab ketiganya secara bersamaan. Mereka bersama-sama membersihkan lahan. Setelah jam 6 sore, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka mampir dan mandi di sebuah curug yang berada di tengah hutan. Kebetulan curug itu tidak pernah kering meskipun kemarau berkepanjangan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah mereka. Keesokan paginya, petani dan istrinya serta kedua anaknya melakukan aktivitas mereka sebagaimana mestinya. Kedua petani itu pergi ke kebun, sedangkan kedua anaknya ke sekolah. Setelah pulang sekolah, kedua anaknya akan menyusul kedua orang tuanya untuk membersihkan lahan. Sesampainya di kebun, petani dan istrinya membersihkan lahan sambil menunggu kedua anak mereka pulang sekolah. Mereka berharap semoga tahun ini hujan di desa mereka sehingga mereka bisa menanam di tempat yang mereka bersihkan. "Semoga tahun ini hujan ya Bu," kata petani. "Ya Pak, semoga hujan agar kita dapat menanam di lahan yang telah kita persiapkan," jawab istri petani. "Iya Bu," kata Pak petani lagi. Setelah sepulang sekolah, kedua anak petani itu langsung menyusul kedua orang tuanya ke kebun untuk membersihkan lahan. Mereka bersama-sama membersihkan lahan. Setelah itu, mereka kembali ke rumah mereka. Hari demi hari berjalan, tepatnya sudah 2 minggu mereka membersihkan lahan. Namun hujan tak kunjung turun. Tiba-tiba sekumpulan burung berterbangan di atas langit, membuat keluarga petani ini bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan terjadi di desa mereka. Istri petani bertanya kepada suaminya, "Pak, kok banyak sekali ya burung-burung yang berterbangan di sana?" "Iya Bu, itu pertanda kalau akan turun hujan di desa kita." Ternyata benar, sore harinya hujan turun sangat deras di desa mereka. "Bapak, Ibu, coba lihat di luar sana hujan," kata salah satu anak kepada kedua orang tuanya. "Puji Tuhan, ternyata hujan juga di desa kita," kata petani kepada istrinya.
"Iya Pak, tidak sia-sia kita menyiapkan lahan," jawab istrinya. Keesokan paginya, keluarga petani ini langsung ke kebun dan menanam bibit jagung, bibit kacang, dan juga beberapa sayuran. Sekitar 30 menit mereka berjalan, akhirnya mereka tiba di kebun dan mereka langsung menanam bibit yang telah mereka bawa. Setelah mereka menanam, mereka langsung kembali ke rumah mereka. Setelah beberapa hari mereka menanam, petani kembali ke kebun sendirian. Sampainya di kebun, sang petani kaget dengan tanaman yang telah mereka tanam. "Wah, kenapa tanamannya subur sekali, padahal tidak diberi pupuk?" Petani itu berkata kepada dirinya sendiri. Setelah itu, petani kembali ke rumahnya dan memberitahukan kepada istrinya. "Bu, tanaman kita sangat subur," kata petani kepada istrinya. "Bagaimana mungkin, Pak? Kita kan tidak memberi pupuk," jawab istrinya. "Mungkin lahan yang kita bersihkan merupakan lahan yang baru, sehingga tanaman kita menjadi subur karena tanahnya subur." Hujan di desa itu membawa berkat bagi mereka. Dari awal menanam sampai panen. Waktu panen pun telah tiba. Hasil panen yang mereka peroleh sangatlah banyak. "Wah, banyak sekali hasil panen kita," kata sang kakak kepada adiknya. "Iya Kak, banyak sekali hasil panen kita," jawab sang adik. Petani pun berkata kepada kedua anaknya, "Puji Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang telah Ia berikan kepada kita melalui hujan, sehingga kita memperoleh hasil panen yang sangat banyak seperti ini." "Iya Pak, kita harus bersyukur." Keluarga petani itu pun menyimpan sebagian hasil panen mereka dan sebagiannya lagi mereka jual untuk kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan mereka sehari-hari dan juga kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Kerja keras dari keluarga petani ini membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Keluarga petani ini berharap bahwa tahun-tahun yang akan datang juga sama seperti tahun ini, yaitu hujan di desa mereka dan mereka dapat menanam serta memperoleh hasil yang sangat memuaskan seperti dengan tahun ini. Petani pun berkata kepada istrinya, "Semoga tahun-tahun yang akan datang kita juga memperoleh hasil panen seperti tahun ini." "Iya Pak, semoga seperti apa yang Bapak katakan," jawab istrinya. Dan ternyata benar. Harapan mereka dikabulkan. Setiap tahun mereka memperoleh hasil yang sangat melimpah. Keluarga petani ini sangat senang dan bergembira akan hasil panen yang mereka peroleh. Mereka juga tak lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka.